Ayo mulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hidayanti dari calon guru penggerak angkatan 10. Kali ini saya akan melakukan percakapan dengan rekan kerja saya yaitu Ibu Esi, dan percakapan ini terkait dengan pra-observasi sebelum nanti supervisi di kelas. Dan ini percakapan saya dengan Bu Esi. Assalamualaikum Bu Esi. Gimana kabarnya nih Bu Esi? Alhamdulillah. Bu Esi kalau ngajar itu biasanya di hari apa? Saya dari hari Senin sampai hari Kamis. Oh, Masya Allah. Untuk kelas 12, untuk pelajaran apa Bu Esi? Untuk pelajaran Budi Pekerti dan Agama PAI. Oke, Masya Allah, luar biasa keren nih Bu Esi ngajarnya. Nah, Bu Esi ini nanti kan mau mengajar nih ya. Jadi sekarang saya ingin nanya-nanya terkait sebelum nanti Bu Esi mengajar. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Bu Esi apa sih dalam pembelajaran Bu Esi? Sebetulnya kalau kita jadi guru ini bukan cuma menggurui ya, bukan cuma memberi pelajaran, tapi juga menerapkan kepada anak agar anak itu mampu mandiri ketika dia tidak diperintah oleh guru, ya dia mampu, dalam arti kata mampu disiplin. Karena barangkali kalau misalnya dia lagi lupa, lalai, tapi dia lihat gurunya disiplin, jadi merasa diberikan contoh yang baik oleh gurunya. Jadi kalau guru agama ini lebih kepada mendidik anak biar ada kemampuan untuk disiplin, baik itu disiplin untuk ibadahnya maupun disiplin dalam kesehariannya. Nah, terutama kalau saya nih pengen anak-anak ini diantaranya ya sekali lagi ingin anak ini mampu membaca Al-Quran, karena saya risau dengan mereka tidak peduli terhadap Al-Quran. Alhamdulillah, jadi anak-anak jauh kepada pelajaran-pelajaran agama. Saya risau gitu, karena lebih banyak megang HP daripada megang Quran, lebih banyak disirami oleh ilmu pengetahuan yang lain dibanding ilmu pengetahuan agama. Padahal tujuan mereka itu sekali lagi, yang pertama kalau laki-laki itu kan jadi pemimpin, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dia nanti akan memimpin anaknya, istrinya, ibunya, keluarganya, perempuan yang di dalam rumahnya. Jadi saya risau anak mampu membaca Al-Quran dengan baik, minimal lancar gitu. Kemudian juga saya juga pengen anak-anak itu bisa wudu yang baik dan benar gitu. Gak usah terlalu banyak lah, gak usah terlalu muluk-muluk pengen apa-apa gitu. Saya tuh pengen anak-anak bisa belajar wudu, belajar yang baik, kemudian juga bacaan sholatnya, gerakan-gerakan sholatnya gitu. Nah, kalau mereka udah mampu seperti itu, jadi mereka kalau berdoa itu di dalam sholatnya itu nggak sia-sia, karena mereka tahu apa yang dibaca, apa yang diinginkan, mereka tahu tujuannya gitu. Karena mereka menghadap Allah itu bukan semata-mata harus pakaiannya saja yang bagus, tetapi juga harus disertai dengan sucinya, dengan berwudhunya, istinjanya. Itu bagian dari keinginan tujuan pembelajaran agama ini biar anak-anak ini mampu mengamalkan agama, khususnya buat kehidupan bersih. Masya Allah, luar biasa sekali Bu Esi, mulia sekali ya. Jadi tujuannya ingin anak itu bisa terampil ya dalam kehidupan agama maupun baca Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, dari tujuan yang ingin Ibu Esi capai ini, nah, adakah area pengembangan yang ingin Bu Esi capai? Jadi untuk mencapai hal itu, area pengembangan yang ingin dicapai itu apa? Ya, ini kalau anak-anak itu pagi-pagi kalau misalnya dia kurang semangat, barangkali mungkin di rumahnya, ya namanya anak-anak ya beda-beda keluarganya, beda-beda pikirannya, kemudian juga keluarganya, segala macam permasalahannya. Jadi di dalam rumah dibawa ke dalam kelas. Ada yang mungkin dia kerja, ada yang mungkin dia mungkin dari rumahnya udah bete, malas. Saya pengennya anak-anak itu pagi-pagi ada refleksi, yaitu mereka itu kita ajak dulu lah seperti speaking gitu. Mungkin nggak cocok gitu, tapi saya cocokin aja dengan
membaca Al-Quran bareng-bareng gitu. Misalnya kayak baca surat Al-Kafirun, ya dia juga pusing. Surat Al-Kafirun, wala ana wala antum, wala ana wala antum, ujungnya bisa wala dolin, amin gitu. Nah itu kan pusing, tapi itu yang dia pakai sehari-hari. Makanya kita bareng-bareng pagi-pagi itu biar kita itu istilahnya sebelum kita menanamkan kepada mereka benih-benih biar mereka bisa tumbuh di dalam hatinya, kita siram dulu hatinya itu, kolbunya itu kita siram dulu dengan ayat-ayat Al-Quran gitu. Biar mereka itu hatinya itu istilahnya kayak dikasih hujan dulu, disiramin air dulu, habis itu baru dikasih semai-semai gitu. Masya Allah nih mantap tuh. Jadi Bu Esi tuh ingin melakukan ice breaking, terus jadi setelah ice breaking jadi biar masuk ke anak ya, ke kalbunya anak. Nah ini Bersolawat Bu. Bersolawat lah, Masya Allah. Misalnya anak-anak tuh saya ajak misalnya Sallu ala nuril ladzi arjas sama. Anak-anak tuh minimal dia tuh pernah di kupingnya itu gurunya mengajarkan sholawat, mengajarkan sahadat, mengajarkan perintah-perintah Allah. Minimal dia pernah di kupingnya itu pernah belajar agama gitu. Meskipun nanti mungkin ada lagi guru-guru yang lebih hebat dari saya yang bisa diambil ilmunya. Ya, Masya Allah nih keren sekali nih ada pengembangan yang akan dicapai. Nah, terus untuk meningkatkan hal itu pasti kan ada strategi-strategi nih yang Ibu siapkan. Apa saja sih strategi-strategi yang Bu Esi siapkan itu? Masya Allah nih kalau strategi ya saya juga bingung karena ini saya ini bukan guru beneran ini Bu, masih guru-guruan gitu. Jadi saya juga masih banyak berguru kepada yang lain, kepada yang keilmuannya lebih tinggi, lebih banyak membaca, lebih banyak pengembangan. Kalau saya kan istilahnya kalau kayak orang dulu itu kayak periuk Bu, periuk yang ada di dalam dapur. Jadi dia itu tua, itu periuk tuanya tapi di dapur doang, nggak pernah kemana-mana gitu. Jadi tuanya itu tua periuk gitu Bu istilahnya. Tapi saya juga tetap terus belajar karena katanya ada kalanya pecahnya gabah itu bukan oleh gilingan saja. Barangkali pecahnya gabah itu bisa saja dia bersentuhan dengan teman-temannya gitu ya. Mungkin dengan saya ketemu dengan Ibu, Masya Allah, ketemu dengan teman-teman yang lain, meskipun saya udah tua kayak gini, saya masih tetap mau mengembangkan strategi-strategi buat anak-anak. Ya diantaranya yaitu saya mengajak anak-anak untuk ayo anak-anak kita diskusi bagaimana kita belajar kritis, bagaimana berpikir kritis tentang ciptaan-ciptaan Allah gitu. Saya bilang gini ke anak-anak, saya kasih pemantik, kalian tahu adanya nyamuk? Mereka bilang iya Bu ada. Apa gunanya nyamuk buat kalian? Mereka berpikir nyedot darah Bu. Coba perhatikan di sekeliling kalian, pasti banyak nyamuk. Iya Bu. Solusinya kalau ada nyamuk harus ada apa nak? Iya Bu, harus ada autan Bu. Nah, dari autan itu kamu bisa memberikan apa? Dampak bahwa kita bisa ikut kerja di pabrik autan, anak cucu kita bisa makan lewat situ, lewat asbabnya orang berpikir kritis mengenai nyamuk. Dari nyamuk juga orang bisa membuat apa lagi? Membuat kawat buat nyamuk, kawat nyamuk. Dari situ juga orang bisa membuat raket nyamuk. Orang juga bisa membuat kelambu buat menghindari nyamuk. Jadi Masya Allah ya, saya ngajak anak-anak itu bagaimana dia berdiskusi tentang masalah nyamuk. Gak usah terlalu banyak. So anak-anak silahkan kamu buat kelompok bagaimana kita berpikir kritis, mengkritisi tentang ciptaan Allah dan terjadinya siang dan malam. Itu aja Bu, saya nggak banyak-banyak. Silakan anak-anak dilihat babnya. Kita hari ini berpikir kritis tentang bagaimana kita menyikapi dan mengkritisi tentang ciptaan Allah dan bergantinya siang dan malam. Jadi anak-anak nanti, oh ya Bu, dengan begini nanti ini, oh nanti akan ada tuh. Anak-anak bilang kemarin, setelah saya berpikir maka saya akan ada lagi Bu tumbuh bahwa saya syukur. Kalau nggak syukur nanti saya kufur gitu.
gitu. Anak-anak bilang, nah oke, dari situ nanti dikembangkan lagi seperti itu. Ada lagi nanti kalau kita sudah bersyukur nanti akan Allah tambah lagi. Nah itu ilmuannya. Kalau udah ditambah lagi, nah kita bisa mengaplikasikan bukan cuma buat kita, tapi kita bisa sampaikan lagi kepada teman yang lain. Yang bisa bismillah, sampaikan nama temannya. Yang bisa alhamdulillah, sampaikan nama temannya. Jadi saling memberikan ilmunya, bisa ilmunya bermanfaat gitu. Bukan cuma buat dia doang. Makanya dari diskusi kelompok itu bukan saja mereka mengkaji ulang tentang materi pelajaran, misalnya tentang keras hati, kemudian sifat-sifat munafik, bagaimana keras kepala atau segala sebagainya, atau misalnya mereka juga bagaimana berpikir kritis tentang bagaimana cara menyelesaikan masalah remaja. Gitu. Karena remaja ini kompleks banget Bu, apalagi kalau kita tanya, kenapa sih nak kamu demennya tidur aja? Saya itu kerja Bu, kerja Shopee kalau malam, makanya saya nggak bisa yang namanya ngapal itu susah. Ayo nak dibantu yang lain. Ya, dibantu, sekarang wudhu, udah seger, dibantu yang lain yang bisa. Ayo dituntun teman-temannya yang kemarin kira-kira susah untuk konsentrasi menghafal, sekarang dibantu. Masya Allah nih, luar biasa nih strategi ibu itu ingin ada diskusi kelompok gitu ya Bu, dan agar tercipta juga anak-anak itu yang memiliki kritis gitu ya, kritis semakin tinggi ya. Nah, terus adanya teman sebaya yang saling membantu. Masya Allah nih luar biasa keren dari tujuan area pengembangan dan juga strategi yang disiapkan. Jadi semoga nanti pas saat pembelajaran di kelas bisa terlaksana dan juga lebih baik lagi. Kalau boleh tahu nanti Ibu ngajar di hari apa Ibu? Ya, saya ada di hari Selasa di 12 MPLB 1, hari Rabu di 12 MPLB 2. Oke. Nanti kita bertemu ya Bu di pembelajaran di kelas, kita supervisi, jadi saya supervisi Ibu. Pokoknya harapan saya sih lebih baik dari rencana yang sudah Ibu rencanakan gitu ya Bu ya. Terima kasih banyak Ibu waktunya. Nanti kita ketemu di supervisi, dan teman-teman semua itu udah selesai saya percakapan pra-observasi dengan Ibu Esi, dan sampai berjumpa di supervisi nanti bersama Bu Esi di kelasnya Bu Esi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.